Sobat Visip, kembali lagi bersama saya di podcast Student Life yang pastinya di channel Visip Unsur Official. Waduh, keren banget gak sih hari ini ya, kita akan membahas yang seru-seru lagi loh. Penasaran gak sih? Dan hari ini teman-teman, di depan saya ada kakak-kakak yang keren banget nih. Yuk kita kenalan dulu ya, tapi mungkin kenalan dari saya dulu ya, mungkin ada yang lupa nih. Saya Aya Febrianas dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2022 akan menemani Anda hingga akhir. Nah teman-teman, kita kenalan yuk sama kakak-kakak yang ada di depan ini nih. Boleh dari kakak terlebih dahulu, silahkan. Oke, baik. Pada saat ini seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, tapi nama Yuqbal Peter dari Kota Manado, khususnya dari Universitas Samratulangi Manado, Angkatan 21, jurusan Ilmu Politik. Nah teman-teman, jadi dalam perkenalan ini aku pakai bahasa daerahku, yaitu bahasa Manado. Kayak gitu. Keren banget nih. Nah selanjutnya ada siapa nih? Kita kenalan dulu yuk. Silahkan kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neneng Sintowati dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oh ibu Buddha, nama aku Neneng Sintowati dan tadi aku ngomong bahasa Melayu Kalimantan Barat. Halo semuanya. Halo. Tapi lupa nih. Aku dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 21. Oke, wow. Berarti ini kakak-kakak dari angkatan 21 semua ya? Iya, Benar-benar benar banget. luar biasa nih guys. Nah teman-teman, Sobat Visip ya, hari ini kita akan membahas PMM MBKM nih. Waduh, pada kepo banget nih kayaknya ya. Nah katanya nih kak, ada teman-teman yang belum tahu nih PMM MBKM ini apa sih kak? Boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu. Silakan. Oke, untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini, karena kami juga masuk di dalam batch ketiga. Karena udah ada batch pertama dan kedua, nah di sini kami masuk dalam batch ketiga. Pertukaran mahasiswa merdeka merupakan salah satu tujuan dari pemerintah untuk memberikan misalnya motivasi kepada teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pengalaman lebih, untuk mengenal lebih mengenai budaya maupun pengetahuan yang ada di Indonesia. Jadi kami, misalnya saya dari Pulau Sulawesi, bisa banyak belajar di pulau yang lain, terlebih khusus saya berada di Pulau Jawa. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Oke, luar biasa nggak sih teman-teman? Nah kalau dari perspektif kakak nih, PMM MBKM ini apa sih kak? Kalau menurut saya pribadi itu adalah wadah pertukaran mahasiswa yang mana pemerintah ini memberikan kesempatan untuk para mahasiswa yang berada di daerah di luar pulau untuk merasakan gimana sih belajar di pulau lain gitu, di universitas lain. Contohnya kan saya di Pontianak. Saya kan belum pernah nih ngerasain buat belajar di universitas lain. Nah, melalui PMM inilah sebagai wadah kita untuk belajar dan mengenal satu sama lain dengan teman-teman di universitas lain seperti itu. Berarti ini keren banget ya PMM MBKM ini ya kak. Iya. Luar biasa nih teman-teman. Nah kak, katanya nih teman-teman udah banyak list pertanyaan nih buat tanya-tanya sama kakak-kakak ini nih. Maaf. Karena Sobat Visip ini katanya tertarik banget sih sama PMM MBKM ini nih kak. Boleh nggak kak kita tuh tanya-tanya sama kakak nih? Pasti bisa. Boleh. Oke, let's go ya, mulai ya. Ayo. Pertanyaan pertama nih kak, bagaimana nih kak pengalaman kakak mengikuti PMM MBKM ini? Mungkin bisa diceritain ini dari persiapannya tuh apa aja sih kak? Mungkin dari Kak Yuqbal dulu. Oke, baik. Untuk persiapan dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka 3 ini, terlebih pertama adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri sendiri. Menurut saya seperti itu, karena kalau ada keyakinan berarti kita memang mau untuk mengikuti kegiatan. Nah, untuk selanjutnya dari niat atau tekad yang ingin kita lakukan, kita harus juga bekerja berusaha. Berusahanya adalah untuk mencari data-data untuk keperluan dari pertukaran mahasiswa merdeka ini. Misalnya kita minta tanda tangan di bagian pihak-pihak dosen maupun hal-hal yang lain yang juga menyangkut tentang pertukaran mahasiswa merdeka ini, dan kriteria tersebut bisa kita lihat di dalam laman dari PMM itu sendiri. Oke, jadi kakak ini ada persiapannya yang sangat matang nih ya kelihatannya ya teman-teman. Mungkin dari Kak Sin nih, bagaimana nih kak persiapannya untuk mengikuti PMM ini? Persiapannya juga kurang lebih sama ya dengan Yuqbal, karena kita kan emang di awal disuruh mempersiapkan berkas-berkas seperti minta tanda tangan ke Kaprodi, dosen PA dan lain sebagainya. Yang mana menurut saya itu pengalaman yang baru ya, dan juga saya tuh ngerasa
wah bisa nggak ya lolos. Pertama saya tuh ngerasa ya nggak yakin gitu bisa lolos buat ikut PMM, dan alhamdulillah lolos. Oke, keren banget nih teman-teman nih. Itu adalah persiapan dari Kak Yukbel dan Kak Sin nih. Nah, Kak, katanya nih Kak, motivasinya Kakak mengikuti PMM ini apa nih? Mungkin dari temen, ayang, atau keluarga nih. Mungkin bisa diceritain, mungkin dari Kak Sin dulu ya. Aduh, kalau motivasi saya ngerasa pengen aja ke Pulau Jawa, tapi ngerasain kuliah. Karena kan sebelumnya saya udah ngerasa kuliah di Untan ya, universitas saya. Tapi pengen aja gitu sesekali ngerasain buat kuliah di Jawa gitu kan. Dan juga saya ngeliat kakak tingkat saya tuh juga ada pertukaran, tapi dia pertukarannya ke Jogja. Nah saya kayak wah asik ya, bisa belajar, bisa ketemu sama banyak orang gitu, bisa ketemu sama teman-teman di luar apa sih namanya, Daerah. iya daerah. Terus juga saya juga pengen punya teman dari Papua. Oh, Dan alhamdulillah di sini berarti. teman sekosan saya orang Papua. Papua. Iya. Wih, keren banget nih, seru banget. Terwujudkan gitu ya mimpi saya. Berarti motivasinya dari dalam diri sendiri Iya, ya benar. Kak. Oke. Nah, dari Kak Yukbel ini bagaimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri kayak untuk motivasi saya dalam mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini ya lebih kurang itu dari diri sendiri. Karena pertama, mengapa saya ingin mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah saya ingin untuk belajar di Pulau Jawa. Karena sering saya nonton TV bahwa pendidikan di Pulau Jawa itu mungkin bisa dikatakan kayak merata, karena sistem-sistem yang ada di Pulau Jawa itu bisa memungkinkan bahwa ada pemerintah-pemerintah, karena di Pulau Jawa juga kan kayak ada ibu kotanya. Betul. Nah dari situ pun saya tertarik untuk belajar bagaimana pengalaman dari Pulau Jawa ini bisa saya dapati dan bisa saya bawa ke pulau saya. Oke. Untuk saya berikan kepada teman-teman yang ada di universitas saya, yaitu Universitas Samratulangi. Wih, luar biasa nih. Berarti dua-duanya motivasinya dari dalam diri untuk mencoba hal baru nih Sobat Visip nih. Luar biasa nggak sih? Tambah ngefans nggak nih? Katanya ngefans banget nih sama kakak-kakak yang ada di depan ini. Nah Kak, katanya mengapa sih kakak memilih tujuan di Visip Unsut? Padahal ya di luar sana itu banyak banget loh fakultas dan universitas yang memumpuni juga. Gimana nih menurut kakak, apakah ada alasan tersendiri atau love banget nih sama Unsut nih? Kenapa memilih tujuannya di Unsut gitu? Mungkin dari Kak siapa nih? Ayo siapa? Mungkin Kak Yukbel Bel aja. dulu, Oke. boleh sekali. Jika ditanya mengenai mengapa saya memilih di Universitas Jenderal Sudirman, yang pastinya di sini membuka mata kuliah banyak terkait dengan program studi yang saya ambil, yaitu program studi dari jurusan Ilmu Politik, dan terlebih juga khusus bahwa di jurusan di Universitas Jenderal Sudirman memiliki akreditasi A. Jadi mungkin bisa dikatakan saya lebih tertarik bahwa Universitas Jenderal Sudirman sudah terakreditasi juga dari jurusan Ilmu Politik saya, dan mata kuliah yang dibuka itu juga mumpuni untuk saya ambil. Jadi mudah untuk dikonversikan ke mata kuliah yang ada di universitas saya, seperti itu. Oke, luar biasa nih. Tuh ada jurusan Ilmu Politik ya, katanya mata kuliahnya seru-seru ya Iya Kak? pasti. Oke tuh, nah itu alasan dari Kak Yukbel nih. Kita lihat ya alasan dari Kak Sin itu gimana sih Kak? Ya kalau saya pribadi itu lebih ke penasaran sama Universitas Jenderal Sudirman. Karena Universitas Jenderal Sudirman sama tadi yang dibilang Yukbel, dia tuh banyak banget buka mata kuliah. Dan juga ada beberapa mata kuliah yang disediakan di Unsut itu nggak ada di kampus saya. Jadi saya kayak wah tertarik nih untuk di sini. Contohnya kayak studi diaspora, studi terorisme, ASEAN, itu tuh nggak ada di kampus saya, dan kayak tertarik banget buat mencoba di sini gitu. Oke, nah berarti emang Kasin ini suka sama hal baru ya Kak? Iya, bener. Luar biasa nih, mantap banget nih Kak. Oh ya Kak, Ayah mau tanya nih Kak, pengalaman apa aja sih yang Kakak dapatin selama belajar di Visip Unsut ini? Mungkin dari Kasin dulu nih. Pengalaman ya. Pengalaman di sini saya ngerasa lebih seru juga. Apa sih metode belajar di sini seru. Terus saya pertama kali di sini tuh ngerasa iya ada temen nggak ya. Saya harus beradaptasi lagi. Yang mana ini udah semester 5 ya. Bagi sebagian mahasiswa itu sulit banget ya untuk beradaptasi, apalagi di semester 5. Saya bakal diterima baik nggak ya, nanti dosennya seperti apa dan bagaimana. Dan ternyata saya terlalu overthinking terhadap hal tersebut, dan saya tuh diterima baik. Teman-teman saya di sini juga
terbuka gitu, menerima saya dengan baik, dosen-dosennya juga ramah dan pastinya asik. Saya suka banget di sini. Oke, nah betul banget nih Kasin, saya juga setuju karena apa? Di Jawa ini memang ini terkenal dengan manusia-manusia dan masyarakat yang sangat friendly nih orang-orangnya. Ternyata terbukti ya Kak, Iya, ternyata ya di terbukti Jawa ini ya luar biasa. Berarti nggak nyesal ya Kak udah masuk ke sini? Nggak nyesal, mau balik lagi kok. Oke. Iya. Mungkin dari Kak Yubel gimana? Kalau dari saya sendiri terkait bagaimana saya juga belajar di FISIP Universitas Jenderal Sudirman adalah di mana saya dapati bahwa lebih khusus juga kepada dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unsud ini adalah ramah, baik, dan juga cara pembelajaran itu seperti yang Sinto sampaikan juga mengenai metode yang disampaikan di sini menurut saya sangat mantap lah dibilang. Oke. Bagi dosen-dosen begitu juga dengan teman-teman yang ada di FISIP FISIP Unsud. kayak membantu untuk mendorong bahwa kita harus belajar sama-sama, apalagi yang ada di jurusan saya yang ada di ilmu politik seperti itu. Oke, berarti FISIP memang solid ya Ya Kak? pasti Iya, solid oke, lah. tuh. Sobat FISIP tuh, pokoknya kita tuh harus solid ya. Nah Kak, ada nggak sih Kak kemudian perbedaan bagian akademik tersendiri nih Kak yang di FISIP Unsud dengan universitasnya Kakak sendiri nih Kak? Ada nggak Kak? Kalau boleh tahu dari Kak Iqbal dulu? Kalau untuk sistem akademik antara universitas saya dengan Universitas Jenderal Sudirman di sini mungkin bisa dilihat secara keseluruhan tidak terlalu kelihatan bagaimana perbedaannya. Ya seperti biasa, bagaimana cara kayak pembelajaran atau sistem akademiknya itu hampir mirip atau bisa dikatakan sama lah. Sama Kalau berarti dari ya saya. Kak. Oke, berarti antara FISIP dengan universitasnya Kakak sama ya Kak pembelajarannya ya. Kalau dari Kak Sin sendiri nih bagaimana nih Kak? Ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya di universitas saya bobot nilai. Misalnya kayak di universitas saya untuk nilai ujian akhir semesternya UAS-nya itu diambil 40%. 40 Kak? Iya. Wow, luar biasa ya. Sedangkan Sangat besar. UTS 30%, terus tugasnya 20% dan kehadiran 10%. Sedangkan kalau di Unsud kan Iya. sivilnya 60% ya, seingat saya, dan UAS-nya 20, UTS-nya 20 ya. Nah, itu yang buat saya kaget pertama. Wah, gede ya. Beda sama saya yang di Untan yang mana UAS-nya sampai 40%. 40%. Iya, Wah, bobotnya. luar biasa. Berarti perbedaannya antara bobot nilai berarti Iya, ya Kak? bener banget. Oke nih Kak. Kak ada nggak sih Kak mengalami kesulitan nih selama di FISIP Unsud ini? Mungkin dari Kak Sin dulu. Sejauh ini nggak ada ya, dan saya ngerasa aman-aman aja karena saya tuh kayak disupport sama teman-teman yang menurut saya oke banget, dan juga dosen-dosennya juga ngerangkul banget gitu. Jadi kita itu gampang menyesuaikan gitu. Oke, Jadi, berarti jadi kalau misal Kakak ada masalah berarti langsung ke teman dan ke dosen FISIP ya Kak berarti ya? Iya, bener. Oke, luar biasa tuh teman-teman. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana nih Kak? Kalau misal ada kesulitan itu cara penyelesaian Kakak bagaimana nih? Oke baik, kalau bicara tentang kesulitan tersendiri, menurut saya mungkin dikatakan untuk kesulitannya tidak ada karena di saat saya masuk di mata kuliah karena di sini saya ada lintas jurusan. Saya ambil di jurusan saya sendiri juga dan ada di ilmu komunikasi, ada di hubungan internasional juga dan sosiologi. Dimana kalau kesulitannya di dalam, ya aku rasa seperti biasa teman-teman di sana mendorong kayak untuk belajar bersama-sama, apalagi saya senang itu ada di jurusan ilmu politik sama jurusan HI karena di situ ada teman-teman yang bisa sefrekuensi lah. Jadi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu itu bisa disampaikan. Jadi mereka juga saling, bukan hanya sekedar teman bicara, tetapi teman yang mampu memberikan dampak kepada saya sendiri, mampu memberikan motivasi kalau ada kesulitan, mari kita rangkul sama-sama. Itu yang saya dapati yang ada di jurusan ilmu politik dan yang ada di hubungan internasional teman-teman yang ada di HI. Oke, luar biasa nih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan ini Kakak katanya ada perbedaan juga antara mata kuliah yang di sana dengan di sini. Nah, ada nggak sih Kak kayak kesulitan untuk memahami mata kuliah tersebut gitu Kak? Ada nggak Kak? Dari Kak Sin tersendiri nih. Kalau misalnya untuk sulit atau tidaknya itu sebenarnya ada, tapi di sisi lain saya coba kan, kalau saya penasaran saya tanya lagi ke dosennya, dan dosennya tuh emang welcome banget buat ngasih tahu gitu. Jadi kalau sejauh ini saya ngerasa aman-aman aja karena emang dosen di sini tuh se-friendly itu, sebaik itu. Ya. Berarti menerima apa yang Kakak sulitkan gitu ya, Iya. langsung membahas langsung berarti ya, Kak? Menjelaskan dengan telaten, Iya, gitu. luar Jadi biasa kita nih. paham gitu.
Iya, Seru berarti kakak juga di HI kan ya di Iya, sini? saya di HI. Oke, luar biasa nih. Nah, selanjutnya nih kak, apa sih kak manfaat yang kakak dapatkan saat atau sesudah mengikuti PMM MBKM ini nih kak? Mungkin dari Kak Yukbel dulu nih. Nah, kalau untuk manfaat pastinya banyak sekali menurut saya. Itu manfaatnya dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman, baik dari pengalaman bersama teman-teman yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, dan juga terlebih khusus kepada teman-teman dari pertukaran sendiri. Karena yang kita ketahui di dalam pertukaran ini bukan hanya dari satu pulau saja. Kayak dari Sinto sendiri dari pulau Kalimantan. Saya bisa mengenal teman-teman dari pulau Kalimantan di mana berbeda dari sudut pandang, berbeda dari pengalaman maupun berbeda dari sudut pandang dari teman-teman itu sendiri. Misalnya saya di kos itu ada 7 orang, kami beda-beda pulau. Jadi pertama-pertama masih menyesuaikan. Ada yang mungkin lebih kesal ke teman ini karena mungkin cara bicaranya agak berbeda, agak tinggi, sedangkan di pulau lain agak rendah. Rendah halus Ya gitu halus. ya. Jadi bisa dibilang culture shock juga, tapi lebih ke teman-teman yang ada di pertukaran. Nah, dari situ yang saya dapati adalah bagaimana saya bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan pribadi dari teman-teman di tiap-tiap daerah. Dan terkait pengetahuan yang saya dapati adalah dari FISIP itu sendiri, karena saya belajar banyak bagaimana sistem akademik, bagaimana saya belajar memahami metode maupun cara belajar yang ada di sini. Yang itu yang saya dapati. Jadi kalau dibilang manfaat, bisa banyak sekali yang saya dapati dari pertukaran ini. Jadi kalau teman-teman mau ikut, mungkin ini adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri dan bagaimana cara kita memahami orang lain lebih dalam dari beda-beda pulau, khususnya di Indonesia, seperti itu. Wow, luar biasa tuh Sobat FISIP, katanya tuh pada kepengen mau ikut PMM nih kak katanya nih. Terus pada katanya takut sih kak ikut PMM, takut gagal gitu. Ada nggak sih kak tips and trick nih dari Kak Sin dulu nih, Bultan? Kalau tips and trick ya, sebenarnya ini kayak sistem siapa cepat dia dapat ya. Iya beneran. Serius? Iya, soalnya beberapa kali saya tuh sebelum mau daftar ya, saya juga cari informasi di TikTok, di Instagram. Itu tuh katanya memang siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya kuotanya suatu universitas kuotanya udah terpenuhi, jadinya ya udah artinya kita pilih lagi universitas lain supaya insya Allahnya keterima gitu. Oh gitu. Tapi selain itu juga berkas-berkas kita harus lengkap Iya, ya. pastinya harus. Iya, harus lengkap. Contohnya apa nih kak berkas-berkasnya nih yang harus disiapkan oleh Sobat FISIP nih kak? Intinya waktu itu kita disuruh buat tabungan dulu BRI. Itu tuh atas nama pribadi, nggak boleh nama orang tua, Orang nggak boleh. lain. Iya, nggak Ada juga boleh. SPTJM. Iya, SPTJM. Itu penting juga. Terus BPJS juga BPJS. penting. Oh BPJS berarti harus ya kak? Iya. Iya, harus. Terus juga ada apa lagi ya? Skrip nilai. Iya, transkrip nilai. Transkrip. Dari misalnya kan saya dari semester 5 nih, jadi nilai semester 1 sampai 4 gitu. Oh, berarti harus dengan nilai juga Iya, ya kak iya, kuncinya ya. Iya. Nah tuh teman-teman berarti harus meningkatkan IP nih ya berarti ya. Iya, bisa dibilang kayak IP-nya gitu. harus tinggi berarti. Ada nggak sih kak minimal IP-nya tersendiri gitu? 3. Iya, Berarti 3. Iya. Di bawah 3 tidak bisa mengikuti PMM ini berarti ya Iya. kak? Oh. Jadi minimal 3 gitu. Tapi lebih lengkapnya bisa dilihat di laman PMM. Mungkin Iya. ada perubahan karena iya. juga dari batch 3 ke 4 kan juga ada beberapa perbedaan mungkin. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut pertukaran ini bisa lihat di laman PMM lebih lanjut. Oke, itu bisa langsung Lebih dicek aja ya Iya. berarti ya kak. Takutnya kan ada perbedaan Iya. dengan yang kemarin Iya, seperti benar. itu ya. Benar. Iya, Dicek nah aja. berarti tips and triknya itu untuk menyiapkan ya berarti ya kak berkas-berkas yang ada. Nah ada nggak sih kak kalau tips and trick untuk lolos gitu, langsung lolos nih seleksi PMM MBKM ini nih kak? Kalau boleh tahu tipsnya apa nih kak? Mungkin dari Kak Yukbel dulu. Kalau tips and triknya sudah mencakup yang kami sampaikan juga. Karena kalau bilang secara instan untuk kita ikut, menurut saya sendiri secara pribadi itu agak sulit. Karena segala sesuatu kan perlu proses. Karena kalau kita lakukan dengan proses yang matang, proses yang kayak kita mau, kita punya niat, ya udah pasti itu akan terlaksana dengan baik. Kalaupun tidak lolos ya berarti belum
belum jalan kita di situ. Iya, Ya. berarti kalau misal tidak lolos berarti boleh mencoba lagi kan Iya, Kak? bisa, boleh. Oke, tuh teman-teman tenang aja, jangan takut, jangan bimbang, langsung daftar. Terus kalau misal bingung bisa langsung tanya ke kakak-kakak, Iya. boleh nggak? Iya, Boleh, pasti. boleh banget. Tuh, langsung tanya ke Kak Yubel dan Kak Sin nih. Tuh, oke, tenang aja ya Sobat Visip ya. Nah Kak, ada nggak sih Kak pernah mengalami stres gitu ya? Nah, dalam belajar gitu, atau dalam berteman, atau dalam kehidupan di dunia Purwokerto ini, gimana nih Kak cara Kakak mengatasi hal tersebut? Ini kan hal ini biasanya tuh terjadi banget di mahasiswa-mahasiswa nih Kak. Cara Kakak menyelesaikan tersebut tuh bagaimana Kak? Mungkin dari Kak Yubel dulu. Cara mengatasi untuk masalah stres, apalagi kami sebagai mahasiswa itu ya seperti kayak bilang seringkali itu terjadi untuk kepada mahasiswa. Yang seringkali mungkin yang saya rasakan sendiri adalah bagaimana saya untuk belajar. Karena kesulitan di sini adalah bagaimana juga memahami situasi dan lingkungan yang kita tinggal. Karena mungkin ada teman-teman yang kayak agak ribut, kita butuh belajar agak tenang. Di situ kan ada kayak bisa merasakan stres bahwa cara kita belajar itu harus tenang. Tapi ada yang ribut, seringkali saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang lain, mungkin karena saya merasa akan ada masalah lain. Jadi saya berusaha untuk mencari solusinya adalah mencari tempat tenang, meskipun itu tidak di kos saya cari tempat lain untuk belajar. Nah, melalui hal tersebut, dan juga saya meyakini bahwa segala sesuatu kalau kita belajar itu dengan sepenuh hati, kita belajar itu kayak kita punya tujuan, bahwa tujuan kita itu untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan lebih, itu kita harus dorong diri kita sendiri. Oke, berarti motivasi juga dari Iya. dalam diri sendiri ya Kak. Luar biasa nih Kak Yubel nih. Nah, dari Kak Sin nih bagaimana nih Kak? Kalau saya pribadi ya, jujur kalau di kota Pontianak tuh nggak ada tuh trans gitu kan. Jadi kalau misalnya saya ngerasa sumpek, terus juga saya ngerasa pikirannya udah nggak enak nih, yaudah saya pergi gitu, keliling pakai trans. Banyumas Iya, nih bener berarti ya banget. Kak. Iya. Dan saya luar ngerasa lebih kayak, wah ternyata kota orang juga asik gitu. Jadi yaudah habis saya keliling gitu pakai trans, yaudah jadi perasaan lebih enak aja. Atau teman saya kadang ngajak juga untuk jalan-jalan gitu. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang tuh healing ya. Kakak healing ya, bener nih, healing emang harus nih teman-teman Sobat Visip nih. Berarti emang dari Kak Sin dan Kak Yubel ini yang pertama itu adalah healing dan menenangkan diri sendiri, berarti ya Kak. Oke, luar biasa nih. Nah teman-teman, katanya ada yang menanyakan nih Kak, pengalaman apa aja sih yang Kakak dapatkan di Purwokerto, tentunya Kabupaten Banyumas. Kakak udah kemana aja nih selama di Purwokerto ini? Nah, kalau dari kami itu kan ada kelas modul Nusantara Iya, ya modul sih. Nusantara. Itu apa tuh Kak, Nah, boleh kelas tahu? modul Nusantara itu bisa dikatakan mata kuliah dengan 4 bobot SKS. 4 SKS. 4 SKS. Besar juga SKS-nya. Jadi setiap kayak hari weekend itu Setiap Sabtu ya. setiap Sabtu juga kita akan mengikuti kelas modul Nusantara. Nah, di modul Nusantara itu kita ada 8 kelompok. Iya. 8 kelompok. Jadi Sinto itu dari MN berapa? Saya MN5. Nah, dia dari MN5, saya dari MN4. Jadi kami beda kelompok. Beda kelompok. Tapi di setiap kegiatan itu kami pergi ke tempat-tempat destinasi yang lebih kita mengenal budaya yang ada di Purwokerto. Misalnya kalau dari Sin sendiri, budaya apa yang mungkin selama MN ini? Iya. Pertama saya tuh nggak tahu ya tentang lengger lanang. Oh, Setahu berarti- saya lengger tuh kan cewek doang gitu Oh, kan kalau iya. nari kan. Ternyata di sini ada ya lengger lanang gitu. Jadi Betul. wah menarik ya di sini. Jadi kayak wah bisa belajar kebudayaan baru seperti itu. Nah itu namanya itu rumah lengger Kak, itu di Banyumas. Jadi kalau di Purwokerto memang kalau di Banyumas ini lenggernya itu emang laki-laki bukan perempuan, karena di zaman dulu untuk manipulasi orang-orang Belanda zaman dulu tuh gitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi emang di Purwokerto ini full dengan sejarah nih Kak memang. Iya. Kalau dari Kakak udah kemana aja nih Kak? Nah, kalau dari saya sendiri untuk di Purwokerto ini, kalau di destinasi yang di tempat wisata, nah kami itu ke Curug Pinang yang ada di Batu Raden. Batu Raden. Kami juga ke Taman Botani dan juga menarik yang pas awal itu banyak teman-teman juga sebelum datang ada beberapa dosen yang penanggung jawab untuk PMM
itu sering kirim foto mendoan. Iya. Iya, Tapi mendoan. udah pernah cobain belum Kak? Oh, pernah, udah. Oh ya udah lama ya di sini ya. Iya, udah. Belum. Dari 5 bulan ya kita. Iya, udah 5 bulan. Berarti total 5 bulan nih ya Kak berarti. Iya. Luar biasa. Berarti pengalamannya di Purwokerto udah banyak banget Oh, nih ya banyak sekali kelihatannya pengalaman ya. yang didapat juga. Oke. Berarti cinta nggak Kak sama happy nggak di Purwokerto selama Sangat Banget, sama Cika. happy banget sih. Kalau bisa balik sih. Iya, pengen balik lagi. Tapi kalau boleh tahu Kak, nih misal nih udah pernah mengikuti PMM, tapi selanjutnya mengikuti lagi nggak boleh berarti. Iya. Iya, boleh, cuma kecuali kita sekali. ikut MSIB. Ya, MSI. Kalau MSIB yang ada Boleh, programnya kita masih bisa ikut. Berarti hanya satu kali di Iya, PMM sekali. ini ya? Iya. Oh, berarti tuh Sobat Visi perjuangkan hanya satu kali dan jangan salah memilih tujuan ya Kak berarti Iya. ya. Berarti nanti bisa tanya-tanya langsung kepada Kak Yubel dan Kak Sini. Iya, Nah Kak, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sharing-sharing, happy-happy bersama-sama nih ya. Semoga nih ya buat Sobat-Sobat Visip nih Kak. Sobat-Sobat Visip, semoga podcast hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banget kepada Kak Yubel Iya. dan Kak Sin yang sangat luar biasa ini nih. Dan saya udah memberikan pengalaman ya kepada saya dan teman-teman semua nih. Dan saya mengucapkan terima kasih banget juga kepada teman-teman yang sudah melihat kami dan menonton kami dan mengikuti podcast-podcast kami pada hari ini juga ya. Nah, teman-teman, saya Aya Febriana sih jurusan Ilmu Politik pamit undur diri dan Kak Yubel. Dan saya Iqbal Peter dari Universitas Samratulangi Manado. Dan saya Neneng Sintawati dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami pamit undur diri dan jangan lupa apa Kak? subscribe, komen, dan like. Bye-bye. Bye.